Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membantu teman saya. Saya akan membantu teman untuk membacakan hasil SPSS ya. Bagaimana cara membacanya begitu? Dari hasil univariat. Jadi yang namanya analisis univariat adalah analisis satu variabel atau biasa disebut variabel satu variabel aja. Nah, di sini variabelnya ada karakteristik dan juga ada variabel yang dicari. Oke. Variabel karakteristik terdiri dari usia, kemudian pendidikan dan pekerjaan. Nah, bagaimana cara kita membacanya? Cara membaca di sini ada frekuensi, kemudian ada persenan. Kemudian di sini adalah persentase juga. Jadi valid ini hampir sama dengan ini. Kemudian kumulatif persen itu adalah jumlahnya. Jadi kenapa dia itu cuma sampai sini? Karena dia menambahkan 6,1 ditambah 84,8 adalah 90,9 gitu. Dan 90,9 ditambah 9,1 100. Tapi di dalam menulis bab 4 kita tidak perlu menjelaskan ini ya. Tapi kita cukup menjelaskan frekuensi dan menjelaskan prosentasenya. Prosentasenya ada di sebelah kanan. Jadi dari 33 yang paling banyak adalah 28, ini adalah berumur 20 sampai 35. Maka prosentasenya adalah 84,8 dari seluruh responden begitu. Kemudian kita akan pindahkan di bab 4 ya. Nah, ini kita pindahkan nih di sini. Yang dipindahkan jangan semua ditulis teman-teman, tapi cukup frekuensi dan persentase. Itu ya. Oke, untuk analisis univariat sudah jelas ya. Analisis univariat itu kalau yang ini variabel, maka kita ambil juga dari SPSS tadi ya, SPSS tadi dari dukungan. Nah, ini misalnya dukungan informasional. Oke, dukungan informasional di sini. Oh, yang ini persepsi ya, teman-teman. Yang ini persepsi. Jadi ini persepsi secara keseluruhan. Persepsi itu paling banyak kurang. Nah, ini buktinya. Kemudian di dukungan informasional itu ada 20 baik ya. Ini memang berbeda ketika kita kode di SPSS, mana yang paling kecil dia akan berada di atas. Tapi kalau kita taruh di bab 4, jangan kebalik gitu. Nggak perlu kita ikutin full SPSS-nya ya. Karena ini adalah pengaruhnya sama kode. Ini, kodenya adalah 0 dan 1. Sehingga 0 dan 1 ini yang paling kecil adalah 0. Baik, kita lanjutkan bagaimana cara kita mengolah bivariat ya. Nah, cara mengolah bivariat yang pertama adalah bivar itu artinya juga dua, bi ya. Bivar itu dua variabel. Jadi di mana kita ini ya, contohnya di sini variabel kita jadiin satu dulu ya. Ini seperlu kita sih sebenarnya. Kalau kita mau pakai ini, mau lihat secara detail lagi, itu kita pakai bivarnya karakteristik dengan karakteristik dengan variabel utama yang mau diteliti, yaitu persepsi. Nah, di sini ini namanya bivar ya, ada 2. Ini misalnya kita usia dengan dukungan. Oke, usia dengan dukungan informasional di sini ya. Dengan usia kita akan korelasikan. Kita akan bivarkan. Nah, ini pencet analyze, deskripsi statistik dan cross tab. Oke, kita masukkan usia di row dan informasional di kolom. Atau kita juga bisa pakai persepsi ya. Nah, di sini kita pencet sales. Kita pencet sel dan total.
Oke, kita cukup meminta total aja ya, nggak perlu pakai yang row dan ini. Nah, ini kita bisa melihat ya, 19 ini dari umur yang paling banyak adalah 20,35, itu punya dukungan yang kurang, persepsi dukungannya kurang, jadi mereka merasa kurang terhadap dukungannya. Jadi dari bivariat ini kita itu kita itu membacanya yang paling banyak. Yang paling banyak persentase dari lingkup ini itu siapa? Ini kan. Nah, 48,5. Nah, ini yang kita sampaikan di bab 4, teman-teman. Oke. Nanti kita bisa sampaikan di sini. Nah, kalau yang ini yang saya bilang dukungan informasional tadi. Jadi masing-masing karena ini banyak, saya nggak kasih persentase gitu. Tapi kalau kita satu aja, misalnya persepsi aja, ini kita kasih persentase. Tapi karena banyak, kita kasih frekuensinya aja. Frekuensi itu orangnya berapa gitu. Kemudian ini beaver ya, jadi beavernya ini banyak ya. Kenapa banyak? Karena itu tadi dukungannya kan banyak, jadi variabel yang akan diteliti banyak. Kemudian itu baru usia, ada pendidikan kali 4 dukungan, pekerjaan kali 4 dukungan, begitu. Jadi banyak, jadi tidak perlu sih sebenarnya. Kalau kita mau pakai semua juga nggak terlalu perlu, tapi kalau mau pakai semua juga boleh ya. Nanti ini semua tergantung sama dosennya, tergantung banget sama dosennya. Nah, ini kita bisa klik kanan copy untuk pindahin ke Word. Nah, ini ya, ini kalau ibarat ini kalau hanya usia aja ya, kalau hanya usia aja itu ada dukungan seperti ini, ada dukungan baik, kurang. Kemudian kalau pendidikan dan persepsi aja, ini hasilnya kayak persentase. Nah, kalau ini adalah dukungan informasional. Nah, boleh aja semua ditampilkan, itu boleh, nanti tergantung dosennya, tergantung pengujinya mau yang mana. Yang jelas kita sudah siapkan semua data lengkap dengan karakteristiknya gitu. Kemudian di bab 4 ini juga saya sajikan ya, kalau ada kuesioner itu saya sering menyajikan menggunakan jawabannya orang-orang yang menjadi responden itu bagaimana gitu kan. Nah, ini bagaimana cara memasukkannya dapat persentase gitu kan. Ini kalau mau manual boleh teman-teman. Jadi kita hitung di angka nomor 17 ini berapa orang yang menjawab iya gitu kan, sering. Yang namanya sering kan pasti nilainya gede ya, 4 misalnya. Ini tidak pernah 1. Nah, ini kita hitung satu-satu, 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau nggak mau ngitung seperti itu, saya punya kode ya di sini. Nah, ini pakai rumus count if titik koma 1. Nah, berapa angka satunya begitu? Berapa angka satunya dia akan keluar di sini. Kemudian kita pindahin kan tuh di sini kan. Kita pindahin itu. Kalau kita udah ketemu nilai 4, nilai 1, ini pembaginya persentase adalah orang yang menjawab soal itu. Nah, orang yang menjawab soal itu kan ada 33 di sini ya. Maka pembaginya adalah 33. Nah, makanya saya pindah ke belakang nih. Ini 6. Ini ya. Dibagi 33 teman-teman, dikali 100. Itu kalau yang manual. Karena saya pakai SPSS, saya pakainya 6 dibagi 33 kali 100. Langsung dipencet ini aja udah keluar gitu. Nah, ini persentase ini tinggal saya pindah ke hasil ini teman-teman. Nah, kita bisa tahu berapa orang yang menjawab tidak pernah pada pertanyaan 20 misalnya ya. Dan ini kalau kita sajikan, kita bacakan aja yang paling banyak. Misalnya di sini ya, di sini yang paling banyak adalah ini ya, 19 menjawab sering pada pertanyaan 17. Maka yang ditulis di sini adalah yang sering gitu, yang 27. Nah, ini ya, 2 kategori kurang.
Oh, ini 58 ya. Oh, ini tergantung kasusnya sih. Ya, tergantung kasusnya. Nah, begitu teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan bisa chat. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.